Oke, selamat datang. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang, krusial banget. Gimana caranya membangun tim juara di salah satu industri paling berisiko di dunia, yaitu manufaktur petrokimia. Kita akan bedah bareng sebuah cetak bilu kepemimpinan yang nggak biasa, yang mungkin banget akan mengubah cara Anda melihat dinamika tim di pabrik selamanya. Oke, pertama-tama kita harus paham dulu medannya. Manufaktur petrokimia itu bukan tempat kerja biasa ya. Di sini taruhannya itu nyawa dan profit. Dengan toleransi kesalahan, nol besar. Keberhasilan itu bukan cuma soal satu orang jago, tapi soal sinergi dan presisi mutlak dari satu tim utuh. Seperti yang bisa Anda lihat, tantangan kepemimpinan di sini tuh unik banget. Ada 4 tekanan yang konstan. Pertama, presisi operasional. Satu SOP aja kelewat bisa jadi bencana, tapi kalau nggak inovasi, ya kita ketinggalan. Kedua, manajemen resiko. Gimana caranya ngegar produksi tanpa ngorbanin satupun protokol keselamatan? Ketiga, dinamika tim teknis. Anda itu memimpin para ahli yang brilian, masing-masing dengan ego dan keahliannya sendiri. Dan yang terakhir, komunikasi kritis. Di lingkungan kayak gini, informasi yang salah atau telat bisa fatal akibatnya. Nah, ini dia pertanyaan intinya yang akan kita jawab bareng-bareng. Gimana caranya Anda sebagai pemimpin bisa melewati semua tekanan ini dan bawa tim ke puncak kesuksesan, bukan kegagalan? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Jadi, gimana caranya kita mecahin kode kepemimpinan yang serumit ini? Jawabannya tuh bukan dari buku teks manajemen yang tebal-tebal, tapi dari sebuah arena yang, sama sekali beda, tapi ternyata secara strategis relevan banget. Oke, mari kita coba analogi ini. Kita akan melihat ini sebagai simulasi strategi tim, kayak di Mobile Legends. Loh, kenapa? Karena di sana setiap hero itu punya peran, kekuatan, dan kelemahan yang spesifik. Persis kan kayak anggota tim Anda? Dengan memahami metanya atau strategi paling efektif yang lagi ngetren, kita bisa belajar cara bangun tim yang seimbang dan kuat di dunia nyata. Nah, dari kerangka kepemimpinan Dale Carnegie, kita bisa petakan 4 gaya utama yang mirip banget sama peran-peran strategis tadi. Setiap pemimpin dan anggota tim itu secara alami pasti condong ke salah satu tipe ini. Ini dia nih, 4 arketipe inti kita. Ada visioner, kayak mage, yang bisa lihat gambaran besar dari jauh. Ada pencapai, kayak assassin, yang fokusnya eksekusi target. Lalu penganalisis, si fighter, yang mastiin setiap proses dan data itu akurat. Dan terakhir, fasilitator, si tank, yang ngelindungin tim dan jaga semangat. Nah, coba deh pikirin sekarang, siapa aja mereka ini di dalam tim Anda? Yuk, kita mulai dari sang visioner yang diwakili oleh Varsa. Mereka ini inovator strategis. Kekuatan mereka itu intuisi buat prediksi tren pasar. Tapi ya itu, ada kelemahannya. Kadang mereka bisa kelihatan ngawang atau terlepas dari kerjaan sehari-hari, ngasih target yang ketinggian dan akhirnya bikin tim kewalahan. Selanjutnya adalah sang pencapai atau Gushan dalam analogi kita. Wah, ini dia mesin eksekusinya tim Anda. Mereka itu terobsesi banget sama hasil, efisiensi, dan kecepatan. Kalau ada target yang harus dikejar, mereka inilah orang yang bisa Anda andalkan buat nerobos dan nyelesain semuanya. Terus kita punya sang penganalisis yang diwakili oleh Chow. Mereka ini penjaga gawangnya kualitas dan proses. Kekuatan mereka itu kompetensi teknis yang tinggi dan disiplin. Tapi mereka juga bisa jadi terlalu kaku dan sulit menerima ide-ide visioner yang belum ada rencana detail langkah-langkahnya. Dan yang terakhir tapi penting banget, sang fasilitator alias Tigreal. Mereka ini lem perekatnya tim. Fokus utama mereka adalah kolaborasi, semangat tim, dan stabilitas. Mereka lah yang mastiin semua orang merasa didukung dan tim tetap solid. Apalagi pas lagi di masa-masa sulit. Mengenali tipe-tipe ini baru langkah awal. Kekuatan sesungguhnya itu muncul saat kita paham gimana mereka berinteraksi dan menciptakan sinergi. Kuncinya cuma satu, keseimbangan. Nah, coba lihat bahayanya kalau komposisinya nggak seimbang. Kalau tim Anda kebanyakan pencapai, Anda mungkin lihat hasil jangka pendek yang luar biasa, tapi siap-siap aja sama persaingan internal, bentrokan ego, dan tingkat burnout yang tinggi. Sebaliknya, kalau kebanyakan fasilitator, timnya bakal nyaman dan harmonis banget, tapi jadi lambat, takut inovasi, dan nggak siap hadapi perubahan. Jadi, poin kuncinya, keseimbangan strategis. Yuk, kita bedah lebih dalam. Manajer tipe Tigreal, si fasilitator, itu prioritasnya harmoni dan semangat tim. Feedbacknya suportif. Kerja bagus tim. Ayo kita perbaiki sedikit bagian ini bareng-bareng. Nah, beda banget sama manajer Gushion, si pencapai, yang prioritasnya efisiensi. Feedbacknya langsung ke intinya. Ini lambat, lakukan dengan cara ini.
Dua-duanya penting kan, tapi untuk situasi yang berbeda. Dan ini contoh keren banget gimana dua gaya yang bertolak belakang ini malah menciptakan mesin pertumbuhan yang kuat tapi tetap stabil. Si Gushen, si pencapai, menangin war buat perusahaan dengan ngejar target di luar. Sementara itu si Tigreal, si fasilitator, jagain base di dalam biar nggak hancur pas Gushen lagi berburu. Satu maju ke depan, satunya lagi mastiin markas tetap aman. Sekarang kita lihat pasangan sinergi lainnya. Kalau tadi soal melakukan, pasangan ini lebih ke memikirkan. Di satu sisi ada manajer Farsha, si visioner, yang selalu nanya kenapa, apa sih tujuan besar kita. Di sisi lain ada manajer Chow, si penganalisis, yang fokus ke bagaimana, langkah dan proses apa yang bakal bawa kita ke sana. Ini sinergi yang dahsyat banget. Si visioner ngasih arah dan inspirasi, jadi kita nggak stagnan. Si penganalisis ngasih struktur dan rencana yang jelas, jadi kita nggak berantakan. Tanpa si penganalisis, visi itu cuma mimpi. Tapi tanpa si visioner, proses yang rapi cuma jadi rutinitas tanpa tujuan. Oke, sekarang bagian yang paling penting. Gimana caranya Anda bisa langsung menerapkan kerangka ini di tim Anda? Tenang, kita udah siapkan cetak biru 4 langkah yang praktis banget. Yuk, kita jalanin cetak birunya. Langkah pertama, identifikasi. Kenali siapa Gushen dan Tigreal di tim Anda. Kedua, analisis. Lihat komposisi timnya. Kebanyakan satu tipe nggak? Di mana potensi gesekan atau stagnasi. Ketiga, rencanakan. Di proyek selanjutnya, gimana caranya Anda sengaja pasangin kekuatan Farsha dengan detailnya Chow. Dan yang terpenting, langkah keempat, refleksi diri. Coba jujur sama diri sendiri. Anda itu secara alami cenderung jadi tipe yang mana? Apa kekuatan super Anda, dan di mana Anda harus sadar untuk minta bantuan atau delegasi ke orang lain. Pada akhirnya, kepemimpinan yang hebat itu bukan soal siapa Anda secara alami, tapi soal siapa yang dibutuhkan tim Anda saat ini. Ini soal kemampuan beradaptasi, jadi visioner saat tim hilang arah, jadi pencapai saat target harus dikejar, jadi penganalisis saat kualitas menurun, atau jadi fasilitator saat semangat tim lagi goyah. Jadi pertanyaan terakhir untuk Anda adalah, Anda sudah bertemu para pahlawan. Hari ini tim Anda membutuhkan Anda menjadi pahlawan yang mana?